Suruh cek, tanya aja. Projo mana ikut? Udah jelas Projo itu pro Jokowi. Kalau Projo nggak pro Jokowi bukan Projo berarti. Projo itu bahasa Sanskertanya negeri, bahasa Jawa Kawinya artinya rakyat. Gitu loh. Jadi kedepannya Projo ini nggak ada singkatan panjang tapi tetap Projo. Projo. Gitu. Memang nggak ada. Cuman teman-teman media kan ya Pro Jokowi itu kan karena gampang dilafalkan aja gitu. Logo Projo akan kita rubah supaya tidak terkesan kultus individu. Gitu. Ya, kemungkinan. Kalau namanya nggak berubah? Enggak, sementara itu. Nanti kita lihat mekanisme persetujuan dari teman-teman Kongres. Buat rencana membentuk jadi partai, berarti rencana itu udah Projo tidak akan menjadi partai. Bergabung. Hah? Belum. Projo itu artinya negeri dan rakyat. Jadi Projo itu sendiri artinya adalah negeri dalam bahasa Sanskerta dan dalam bahasa Jawa Kawi itu artinya rakyat. Jadi kaum Projo adalah kaum yang mencintai negara dan rakyatnya. kalau ada lain masuk partai selain Gerindra boleh? Ya nanti kita lihat dinamika, kan belum diputuskan. Saya kan sudah mengusulkan ke forum. Pak Jokowi hadir, apakah besok Pak Prabowo dipastikan? Tunggu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ya, sobat RH sekalian, ya, Projo itu, ya Pro Jokowi itu long time ago. Tapi sekarang doktrin terbaru, ya yang namanya Projo itu rakyat atau negara gitu. Praja ya. Jadi pamung praja. Jadi sobat era sekalian ya, that's politik ya, begitulah politik kita kan. Jadi hari ini ngomong apa, besok ngomong apa dan lain sebagainya. Jadi kita lihat ya, ada tweet menarik dari Dr. Tiva as usual ya, kontroversial, tajam, tanpa tedeng-aling-aling. Tapi sebelumnya saya selalu mengingatkan ya, untuk membeli Jokowi's White Paper dan mudah-mudahan nanti saya juga bisa berpartisipasi dalam Gibran Black Paper di Dina ya, 0852 1186 3336. Oke sobat RH sekalian, ya itu ya. Jadi ada tweet yang menarik dari Dr. Tiva, kemudian dikaitkan dengan Budi Ari, dikaitkan pula dengan pernyataan relawan Jokowi ya, kemudian Budi Ari sendiri ya, dan lain sebagainya. Apa yang dikatakan Dr. Tiva begini ya, dalam tweet terbarunya begini, Dr. Tiva bilang begini, kata-kata Mbah Nun itu pastilah MH Ainun Najib maksudnya ya. Saya nggak terbiasa panggil MH itu Mbah Nun ya, karena rasanya MH is MH ya. Walaupun sebenarnya kita sudah mengenal MH ketokohannya ketika saya masih mahasiswa di Jogja, mahasiswa UGM. Dia sudah menjadi tokoh. It was a long time ago. Ya 30-40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, let's say 35 tahun yang lalu lah ya, 35 tahun yang lalu. Jadi wajar aja waktu itu ya MH usianya 40-an dan sekarang dia tetap jadi tokoh dan dipanggil Mbah sudah karena ada generasi baru lagi ya. Kata-kata Mbah Nun, suatu ketika nanti Jokowi akan mati ditawur rakyatnya sendiri. Bentuk tawurannya bagaimana, tanda tanya. Ya ini salah satu contohnya Budi Ari yang bertahun-tahun memberhalakan sekarang mulai menimbun jasad hidup Jokowi dalam tanah. Itu menimbun jasad hidup itu maksudnya itu orangnya sudah masih hidup tapi sudah ditimbun ya. Harus dilihat bukan makna apa ya, maknanya makna apa ibarat begitu ya. Sebentar lagi ini yang akan dilakukan Listio Sigit, Luhut, Bahlil dan lainnya ya. Oke. Coba kita sebelum kita komentari apa yang dimaksud Dr. Tiva ini dan termasuk juga kontroversi analisis yang berbeda ya disampaikan oleh pihak lain, ada beberapa berita yang relevan yang barangkali perlu kita lihat ya.
Misalnya ini nih, relawan Jokowi, gerombolan Projo, Budi Ari, pengkhianat dan penjilat. Nah ini coba kita lihat. Relawan Jokowi, gerombolan Projo, Budi Ari, pengkhianat dan penjilat. Salah satu relawan setia mantan Presiden Joko Widodo, Krisyanto Yeni Oni yang akrab disapa Kio, menyampaikan kritik keras terhadap Ketua Umum Projo, Budi Ari Setiadi, yang kini memutuskan untuk mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus mengubah makna organisasi Projo. Kita tadi tahu ya, Projo itu awalnya bilang iya Pro Jokowi, tapi ternyata beda lagi. Dalam pernyataannya, Kio menegaskan bahwa langkah dan pernyataan Budi Ari telah melukai hati para relawan yang selama ini berjuang atas nama Jokowi. Saya mohon maaf ya kepada teman-teman Projo. Tapi saya mau katakan ini pandangan pribadi bahwa sikap dan keputusan yang dilakukan Ketua Umum kalian merupakan sebuah sikap yang di luar batas moral menurut saya, tegas Kio. Kio menilai keputusan Budi Ari yang menyebutkan bahwa Projo bukan singkatan dari Pro Jokowi merupakan bentuk penipuan terhadap publik yang selama ini percaya bahwa gerakan tersebut berdiri untuk mendukung Jokowi. Oke. Masyarakat mengikuti Projo itu karena berpandangan bahwa ini adalah Pro Jokowi. Kenapa Anda tidak katakan sejak awal bahwa Projo bukan singkatan dari Pro Jokowi, ujarnya. Kio juga menyinggung kehadirannya dalam Kongres Projo yang baru digelar, di mana ia datang mengenakan kemeja putih tanpa atribut Projo. Menurutnya itu adalah bentuk penegasan jati dirinya agar tidak diklaim sebagai bagian dari keputusan politik Budi Ari. Pak Budi Ari, saya punya jati diri sesakit-sakitnya Pak Jokowi diserang Roy Suryo, Dr. Tifa Rismond, luar biasa, atau para jenderal purnawirawan yang berbeda pandangan, lebih sakit lagi disakiti oleh Anda, ucapnya penuh emosi. Wah, ini malah judulnya bagus nih ya. Lebih jauh, Kio menyoroti langkah Budi Ari yang memproklamirkan diri mendukung Partai Gerindra. Ia menilai keputusan tersebut menunjukkan rendahnya loyalitas Budi Ari terhadap Jokowi. Saya mendapat informasi bahwa Anda itu sedang diuji oleh Pak Prabowo, diuji loyalitasmu terhadap Pak Jokowi. Tapi tanpa pikir panjang Anda langsung mengiyakan masuk Gerindra. Ternyata receh sekali, kata Kio. Ia juga menyinggung posisi Budi Ari yang kini telah dicopot dari jabatan Menteri Koperasi, menyebut bahwa hal itu seolah menjadi bagian dari ujian politik yang tak disadari oleh sang mantan menteri. Sepertinya Anda belum sadar juga, Anda mengundang Pak Jokowi ke Kongres, lalu di depan beliau Anda katakan Projo bukan Pro Jokowi dan akan ganti logo. Bagaimana harga diri Pak Jokowi di situ, tambahnya. Menutup pernyataannya, Kio menyebut bahwa perilaku seperti itu mencerminkan sikap pemburu kekuasaan dan penjilat yang merupakan sosok Jokowi setelah tidak lagi mendapatkan keuntungan politik. Apa maksudnya? Wajar, sangat wajar bagi pemburu kekuasaan seperti Anda. Orang-orang yang telah dibesarkan oleh Pak Jokowi kini tidak menganggap lagi beliau sebagai sosok yang berarti pungkasnya. Oke, ya, menarik sobat daerah sekalian. Apa yang ingin saya katakan ya? Jadi apa yang disampaikan Dr. Tifa dan saya juga pernah mendengar dari beberapa pengamat atau saya sendiri, ya begitulah hukum besi kekuasaan. Siapa yang berkuasa akan diikuti, terutama oleh para penjilat, terutama oleh orang-orang yang selalu ingin mengikuti dan menjadi bagian dari kekuasaan. Kalau partai ya Golkar, siapapun presidennya Golkar pasti menjadi partai pemerintah, kan begitu. Sekarang kelihatannya diikuti oleh PAN, Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Siapapun presidennya sepertinya PAN ikut, tapi PAN baru ya menjadi mu'alaf politik untuk menjadi partai yang pragmatis ya. Kemudian siapa lagi misalnya? Ya itulah. Sekarang partai-partai rata-rata memang pragmatis, tapi kalau tokoh pragmatis seperti Budi Ari begini, kalau saya ya, ketika dia mendirikan Projo itu, ya memang ambisinya, targetnya ada kekuasaan. Apalagi targetnya selain kekuasaan kan. Jadi makanya saya bilang relawan itu harusnya dibubarkan setelah perhelatan Pilpres dan lain sebagainya. Karena jadi involutif. Saya dalam beberapa kesempatan mengatakan relawan itu harus dibubarkan. Kenapa? Karena relawan itu ya kalau dia tidak dibubarkan ya maka
dia akan menjadi sebuah kelompok masyarakat yang bisa using the power, padahal mereka sendiri orang luar pemerintahan, bisa memecah belah masyarakat misalnya. Orang mengatakan Projo itu justru organisasi relawan yang paling solid. Ya, nggak mungkin rasanya orang tidak tahu bahwa Projo itu adalah pro Jokowi. Tetapi masalahnya adalah hukum besi kekuasaan adalah siapapun penguasa akan diikuti. Nah, ini menjadi dua hal. Ya, kalau Dr. Tifa misalnya melihatnya dari angle pengkhianatan terhadap Jokowi. Tapi kalau sisi lain yang juga sama sebenarnya, two side in one coin, ya melihat bahwa orang-orang pragmatis itu pasti begitu. Nanti kalau Gibran yang berkuasa, Budi Ari balik lagi ke Gibran, ya kan? Akan merecall hubungan-hubungan historisnya sebagai pendukung Jokowi, mendirikan Projo dan lain sebagainya. Jadi Dr. Tifa tidak salah. Tapi fenomena kekuasaannya juga begitu. Jadi sooner or later memang Jokowi akan ditinggalkan. Jokowi akan ditinggalkan karena dia tidak berkuasa. Pertanyaannya adalah kalau orang masih berada pada sisi Jokowi misalnya, ya ada dua kemungkinan. Mereka adalah pengikut atau ideologis sejati dan biasanya yang tidak berkuasa. Kalau menginginkan kekuasaan mereka tidak mau. Yang kedua adalah ya orang-orang pragmatis. Kalau orang-orang pragmatis, yang mengikuti Jokowi itu satu adalah orang yang memang ideologis sifatnya, namanya ideologis ya, pokoknya mati hidup Jokowi. Nah yang kedua adalah masih ada resources di Jokowi yang bisa dimanfaatkan. Apa itu? Kekuasaan tidak punya, tapi jangan lupa dia punya anak vice presiden. Kemudian ya konon banyak juga pitinya. Orang Minang pitinya banyak, ya kan? Jadi saudara sekalian, ngeri-ngeri sedap ya Dr. Tifa. Apalagi dia menyinggung Bahlil, Luhut, Listio Sigit. Apakah mereka juga akan mengikuti? Kalau kita lihat perkembangan WUSH misalnya, proyek WUSH ya, kelihatan kan Luhut mulai cuci tangan tuh. Dulu memuji proyek WUSH, sekarang mengkritik katanya sudah sudah busuk dari awal. Nah, itu juga tanda-tanda kan bahwa orang kemudian akan bergeser dari kekuasaannya. Bagaimana dengan yang lainnya? Bahlil, it could be possible karena kalau Bahlil ingin tetap bertahan, ya dia harus ikut Prabowo sekarang ini. Kalau tidak ikut Prabowo, lama-lama kena gelombang reshuffle juga. Bahkan relawan pun pintar sekarang. Relawan yang tadinya macam-macam tiba-tiba bikin rumah juang Prabowo Gibran. Andi Azwan ya. Itu kan dalam rangka untuk revitalisasi patronase. Karena patronase Projo nggak cocok lagi sudah. Jokowi tidak penguasa. Jadi patronase terbarunya adalah Prabowo Gibran. Tapi harus ada Gibran namanya biar ada kesejarahannya. Ya itulah politik. Ya, politik pragmatis seperti itu tidak hanya diisi oleh aktor-aktor politik di partai politik, tapi juga diisi oleh aktor-aktor society, para academician yang ingin tetap menikmati kue dari kekuasaan. Begitu sobat era sekalian ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Dan jangan lupa ya, Jokowi's White Paper saya dipesankan berkali-kali oleh Dr. Tifa. Jokowi's White Paper sama Roy Suryo Rismon ya. Kalau Anda ingin tahu mengenai ijazah Jokowi ya bacalah Jokowi's White Paper. Kemarin alhamdulillah Ridho tiba-tiba langsung bought 25 books. Oke. Mudah-mudahan ya. Itu saja saudara sekalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Cia.